Assalamualaikum, Ustazah Maria. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Ustazah mengganggu kegiatan siangnya. Maksud tujuan saya ke sini tentang kegiatan CGP mengenai demonstrasi konseptual modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin. Ya. Kira-kira dalam 20 menit ke depan Ustazah siap untuk saya wawancarai. Bismillah, insya Allah siap. Insya Allah. Oke. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ustazah tentang keputusan kepemimpinan. Salah satunya yaitu bagaimana Ustazah Maria dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya, Bismillah ya, saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dilema ini ya, kasus-kasus dilema etika, sebenarnya kasus ini kan benar lawan benar ya gitu, kalau di ini lihat-lihat gitu, atau benar lawan salah gitu. Dalam kondisi ini tentunya langkah awal yang kita lakukan ya adanya koordinasi ya. Kalau di SDIT ini koordinasi terlebih awal itu dilakukan kepada para waka-waka gitu ya. Ada beberapa waka yang membidanginya. Kalau untuk guru-guru ini waka kurikulum. Jadi koordinasi dulu ke waka kurikulum terkait seperti apa kasus ini ya, kasus dilema etika ini, siapa-siapa yang terlibat gitu ya di dalamnya, baru kita bisa nanti melakukan analisis ya terhadap kasus ini, tingkat kebenarannya seperti apa. Kalau bahasanya internalnya mentabayun ya, mengklarifikasi dulu, melihat ya seperti apa ininya, tingkat kesalahannya ada di mana, kebenarannya dan di mana gitu. Itu jadi langkah awalnya dengan koordinasi dengan yang diberi kebijakan ya selaku waka kurikulum, baru nanti koordinasi berikutnya ke guru-guru yang berkaitan dengan kasus-kasus ini. Tuh, baik. Itu Ustaz. Terima kasih Ustazah. Untuk yang pertanyaan keduanya, bagaimana Ustazah Maria menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, baik, tentunya kalau tadi ya dilanjutkan dari sesudah mengkoordinasi, mengklarifikasi kasus-kasus yang tadi mana yang benar, mana yang salah, kita lanjut kepada sudah dapat data nih kan, berarti kita sudah mempunyai data yang mana yang kasus ini lebih diposisikan kebenarannya gitu ya, dengan by datanya ya, tentunya dengan melihat apa yang terjadi gitu ya di lapangan. Tadi kalau udah dikoordinasikan ya dengan para waka, dari data itulah kita baru bisa bertindak gitu ya, bertindak untuk menyelesaikan kasus ya. Kalau tadi kan ditanyakan bagaimana mengambil keputusan ya, keputusannya di situ sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan ya. Tentunya dengan sama-sama itu dilihat lagi tingkat kemanfaatan ya, tingkat kemanfaatan mana yang lebih bermanfaat untuk yang orang banyak gitu ya, dari sama-sama benar tadi gitu. Berarti disepakati sama melihat kebermanfaatan. Ya, kebermanfaatannya yang lebih kepada orang banyak tingkat. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ustazah Maria lakukan selama ini? Iya, tadi udah diawali dengan fokus ya by data yang diperoleh gitu ya, baru nanti ada. Kalau di waka itu ada tahapan-tahapan, jadi pemanggilan tahap 1 dan seterusnya gitu ya. Ada langkah-langkah itu setelah 3 kali SP ya, 3 kali surat pemanggilan yang dilakukan oleh waka kurikulum, baru nanti dari data itulah bentuk pelaporannya untuk kita dilaporkan ke saya sebagai pengambil keputusan untuk menyelesaikan gitu ya. Seperti apa penyelesaian ini berdasarkan tadi yang permasalahan yang bersangkutan gitu ya. Nah, jadi diawali dengan data
yang diambil, terus pemanggilan orang yang bersangkutan dengan syarat pemanggilan sudah memenuhi kriteria tahapan tadi. Jadi nggak sekali pemanggilan ya. Jadi ada 3 tahap pemanggilan yang dilakukan oleh Waka. Kalau sudah dengan 3 kali pemanggilan itu masih belum ada penyelesaian, maka baru nanti naik penyelesaiannya ke kepala sekolah. Itu seperti itu prosedurnya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ustazah Maria menganggap bahwa efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau selama ini kan kita punya rapat bersama bidang pengurus harian, gitu ya. Jadi ketika ada kasus-kasus dilema etika ininya gitu ya, khususnya ya kita musyawarahkan di sana gitu untuk pengambilan kebijakan. Sebenarnya yang ini memang sudah ada acuan ya, kalau dari ini kita untuk etikanya guru, karyawan itu sudah punya dasar ininya gitu ya, dasar untuk menentukan keputusan, pengambilan keputusannya gitu ya. Nah, sehingga kalau memang nanti di musyawarah itu kita berdasarkan itu gitu, data yang kita ambil keputusannya berdasarkan musyawarah internal dengan BPH kita, dengan pengurus harian. Kalau memang sudah ini diputuskan baru nanti disampaikan ke para ya, betul. Bagaimana tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya tadi ya, karena kasus dilema etika ini kan cenderung benar lawan benar gitu. Memang inilah tantangannya, pengambilan kebijakannya ini nggak semudah yang ini kita bayangkan ya. Tentunya ada unsur-unsur yang akan terkait gitu di dalam pengambilan keputusan tadi gitu ya. Kalau dia berkaitan ya dengan anak-anak, maka kita di sini ada ini ya, Ustaz ya, ada advokasi hukum ya, yang memang kita jadikan tempat kita untuk bermusyawarah ya dalam mengambil keputusan, karena memang kan beberapa ranah yang tidak bisa kita ambil sesuai dengan porsinya kita gitu ya, sebagai kepala. Kalau di sini kita ada payung hukum di atasnya gitu. Mungkin Ustaz bisa lihat ya, saya ini ya tertuang advokasi hukum di sekolah kita. Nah, itu salah satu yang memberi kontribusi ya, campur tangannya terhadap pengambilan keputusan yang tadi gitu ya, kebijakan-kebijakan tertentu gitu ya, untuk hal-hal yang kaitannya yang berdampak sekali gitu kan dengan kondisi pengambilan keputusan di sekolah gitu ya. Jadi pejabat-pejabat yang berwenang salah satunya itu gitu ya. Selain tadi ya, elemen di sekolah ada, kalau kesiswaan tuh kaitannya dengan waka kesiswaan gitu ya. Kalau dia dilema etika ini berkaitan dengan guru, maka ya yang kita kaitkan adalah tadi waka kurikulumnya dan seterusnya. Kalau kaitannya dengan kegiatan sarana sekolah, itu ada waka sarprasnya gitu. Ini kalau emang nggak bisa terselesaikan tadi di situ, maka kita ujung tombak terakhir adalah tempat kita bermusyawarah itu di advokasi hukum kita. Gimana menyelesaikan ini dengan ya sesuai dengan prosedural hukum ya yang berlaku. Kalau gitu. Terus Ustazah, kalau misalkan ada memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ustazah langsung menyelesaikan di hari itu, ataukah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah itu dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustazah Maria lakukan? Kalau jadwal rincinya, yang namanya kasus ini tentunya memang nggak bisa diprediksi ya Ustadz ya. Nah, jadi ya ketika itu terjadi gitu ya, baru kita melakukan prosedural. Jadi nggak ada jadwal yang khusus terencana kalau kita akan menyelesaikan kasus misalnya di bulan ini gitu. Itu tentatif dengan kondisi ya, kondisi yang ada gitu. Bisa jadi ya dalam 1 bulan tidak ada gitu kasusnya. Bisa jadi di bulan yang berikutnya ada beberapa kasus yang harus diselesaikan. Jadi nggak terlalu rinci kalau secara jadwal. Tadi untuk pengambilan
harus saat itu juga ya, tentunya memang namanya penyelesaian itu harus sesegera mungkin. Jadi dengan prosedural tadi langsung kita lakukan tindakan gitu ya. Setelah adanya kasus langsung diambil tindakan penyelesaian gitu, proses penyelesaiannya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah Maria dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya kita ini sangat dimudahkan kalau di sekolah ini gitu ya, karena memang kita di sini tidak hanya tadi ada unsur BPH, bidang pengurus harian, kita itu juga dibantu oleh PJ kelas setiap rombelnya gitu. Jadi banyak kemudahan-kemudahan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di ini gitu ya, di sekolah kita ini. Jadi banyak faktor-faktor yang untuk mempermudah. Berarti ada terstruktur bisa? Ya, terstruktur. Ya sampai kalau kita itu yayasan terkait juga gitu ya, yayasan terkait yang paling tinggi gitu ya strukturnya di sekolah ini, itu termasuk yang menjadi orang yang mengambil gitu ya, mengambil keputusan dengan kasus-kasus dilema etika ini gitu sekolah kita. Seolah yayasan banyak yang mempermudah kita untuk mengambil keputusan gitu, dengan ya musyawarah banyak ini gitu ya, banyak arah musyawarahnya gitu. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir saja. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ustazah Maria petik dari pengalaman Ustazah dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, tentunya kalau tadi ngelihat alur koordinasinya, kata kuncinya adalah komunikasi ya, karena permasalahan apapun kalau tidak terkomunikasikan akan tidak mudah untuk diselesaikan gitu. Tapi kalau kita ada komunikasi ya tadi dari berbagai arah gitu ya, kita sudah dapat informasi dan seterusnya. Seolah ini salah satu yang ini gitu ya, kata kunci kita untuk menyelesaikan ya semua permasalahan-permasalahan untuk mengambil keputusan ya. Insya Allah itu lengkap, jelas. Dan sekali lagi Ustazah, terima kasih atas bantuannya. Dan mohon sama-sama karena telah mengganggu aktivitas siangnya. Seolah ini mudah-mudahan pertanyaan saya yang saya sampaikan ini membantu saya dalam program CGP dalam modul 3D1, yaitu pengambilan keputusan pemimpin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat agak gusar. Saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan saja bermanfaat bagi kawan-kawan yang lain. Amin. Baik, sama-sama Ustaz. Mudah-mudahan ini yang bisa dipublikasikan ya. Kalau di sekolah ini kita punya prosedural ya, untuk pengambilan keputusan ya, kebijakan tertentu terkait apapun gitu ya, baik dia kalau ini kasus dilema etika maupun yang lain-lainnya, salah seperti itu. Terima kasih sudah diberi kesempatan juga untuk berkontribusi ya. Terima kasih saja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ibu, kedatangan saya ke sini untuk mewawancari Ibu sebagai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah SD Negeri 8 Tanjung Aman. Siap Pak. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Ibu menjadi kepala sekolah? Kasus yang bagaimana dulu nih Pak? Kalau kasusnya hukum ya jelas sudah benar dan salah. Tapi kalau kasusnya benar dengan benar ya itu rujukan moral Pak. Oke. Selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Kalau saya melihatnya Pak dari ini dulu ya Pak ya, kasusnya seperti apa ya Pak ya.
mengidentifikasinya sebelumnya kasusnya itu apa dulu. Kalau dia memang benar dengan benar, ya jelas saya memikirkannya dengan matang. Dalam arti kata, saya mengidentifikasi kasusnya dan mengambil keputusannya juga saya pikir-pikirkan dengan matang. Setidaknya saya tidak memilih antara kedua belah pihak, gitu Pak. Berarti melihat benar salah ya? Iya, iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang saya lakukan selama ini? Dalam menghadapi dilema etika atau kasus benar salah gitu. Ya, saya melihat sudut dari ini ya, benar dengan benarnya, bagaimana saya menghadapi Dewan Guru ya tentunya itu ya. Ketika ada suatu masalah, saya mencari solusi secara individu, memanggil salah satunya dan saya wawancarai. Ketika itu saya menarik benang merah, saya harus mengambil keputusan dan yang pastinya saya tidak memilih kedua belah pihak dan saya membenarkan semuanya. Berarti Ibu ini ya, melihat siapa yang terlibat, terus menanyakan kepada orang-orang yang berkaitan, terus berdiskusi dengan warga sekolah seperti waka atau wali kelas gitu ya. Iya. Dilihat dari sudut pandang permasalahannya, gitu. Melibatkan siapa saja. Siap. Terus yang selanjutnya, hal apa yang selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-hal yang sangat efektif ya. Mungkin kita konsultasi atau musyawarah secara seperti Bapak bilang tadi, dengan waka, dengan yang terlibat secara langsung lah, dengan bermusyawarah. Berarti bermusyawarah untuk mengedepankan kepentingan umum. Iya. Solusinya tersebut bermanfaat bagi banyak orang ya, terutama anak siswa didik maupun guru ya, Bu. Oke. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, Bu, pada kasus-kasus tersebut? Hal-halnya yang mengambil keputusan. Ya. Tantangannya, Bu. Ya, mungkin ketika kita menghadapi permasalahan, semua permasalahan itu kan ketika dua atau lebih bermasalah ya Pak ya, pasti yang selalu membicarakan kebenaran dan kadang-kadang timbul ego salah satunya. Di situ kita harus menyikapinya supaya tidak ada kesenjangan antara yang bermasalah atau apa gitu Pak. Berarti salah satunya tidak dirugikan ya? Iya, jangan sampai merugikan salah satunya. Jadi ketika ada yang memiliki rasa egoisnya tinggi, kan merasa kan salah satunya harus dirugikan kan. Betul. Jadi kita tidak bisa hal yang begitu, harus kita cari dulu permasalahan dan penyampaiannya juga harus baik gitu Pak, supaya dapat diterima oleh kedua belah pihak. Berarti susah juga Bu ya di kelas sekolah. Bingung menghadapi orang ramai itu Pak. Terus kira-kira Bu, ada jadwal tertentu nggak dalam penyelesaian suatu etika dilema itu? Misalnya permasalahan ini nanti, atau ada jadwalnya tidak gitu? Begini Pak, kalau pengalaman pribadi saya, ketika ada suatu masalah, saya langsung menyelesaikan atau enggak paling lambat besoknya saya rapatkan. Jadi ketika permasalahan itu saya nilai agak membesar, maksudnya menyangkut seluruh warga sekolah, agak membesar. Jadi saya harus merapatkan. Yaitu rapat juga secepatnya, paling lama juga sehari dari kejadian itu, supaya kita tidak terulang kembali. Berarti dilihat dari tingkat permasalahan itu besar atau kecil. Kalau dia kecil mungkin hari itu bisa selesai. Kalau dia kecil mungkin menyangkut ini hal-hal sepele, hari itu selesai. Tapi kalau umpamanya agak melibatkan seluruh warga, kan agak besar itu ya Pak ya. Jadi ya kita harus merapatkan untuk membahas hal tersebut. Mendiskusikan sama teman-teman. Iya. Terus ada faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Faktornya ya. Ya mungkin dengan bermusyawarah tadi ya Pak ya. Ya sebelum bermusyawarah itu ya kita panggil secara
personal, kita panggil satu-satu. Apa kita tanya lah apa masalahnya begini. Ada kan ketemu apa masalahnya. Mungkin kan kalau dilema etika kan benar dengan benar ya Pak ya. Kebanyakan tuh kesalahpahaman Pak. Kesalahpahaman. Komunikasi. Nah, komunikasi. Jadi ya kita wawancarai dulu orang-orangnya, tapi perseorangan, tidak digabungkan jadi satu. Kalau digabungkan jadi satu nanti timbulnya perdebatan Pak. Jadi kita panggil satu-satu. Oh ini sudah ketemu. Kalau umpamanya masalahnya hal sepele ya bisa kita panggil keduanya setelah kita tanya satu-satu. Ya insya Allah alhamdulillah terselesaikan. Tapi tetap melibatkan kayak wali kelas, wakil-wakil gitu ya. Jika ibaratnya kita memerlukan istilahnya solusi dari ya tentu. Kalau umpamanya permasalahan dengan murid, kita melibatkan wali kelasnya karena wali kelas harus tahu, wali kelasnya harus tahu. Malahan kita bisa juga ada kita kalau memang permasalahan anak itu lagi yang bikin masalah, ke siswa ya, ini khusus siswa ya bikin masalah terus menerus, kita bisa panggil orang tuanya untuk mencarikan solusi. Iya. Oke, dari semua hal yang disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dipetik dalam pengambilan keputusan ini? Kalau dari permasalahan yang saya hadapi, permasalahan ini ya Pak ya, bagaimana ya? Kalau menjadi seorang pemimpin ini begini Pak, nggak bisa memihak salah satunya. Harus mencari solusi yang terbaik. Ibarat katanya tidak merugikan salah satu pihak. Kecuali yang tadi saya ngomong di awal ya Pak ya, kalau dia memang melanggar hukum ya, udah benar itu pasti benar dan salah. Saya tidak berwenang kalau yang masalah hukum itu. Tapi kalau dia dilema etika dan sebagainya, ya saya harus memikirkannya dengan matang dan menimbang tentunya sebelum saya mengambil keputusan dari sudut pandang permasalahan. Permasalahan juga bukan hanya di sekolahan, bisa jadi di keluarga anak tersebut, kalau dia di anak, kalau sesama guru ya di guru itu sikapnya atau bagaimana Pak begitu. Berarti mengambil secara kebijaksanaan Ibu ya? Iya. Masya Allah. Berarti dengan diskusi ini saya bisa mengambil banyak hikmah dari pengambilan keputusan yang luar biasa. Memang menjadi kepala sekolah itu memang banyak harus sabar, harus banyak ngambil kebijakan yang tidak membuat orang rugi. Iya Pak. Oke, baik Bu, terima kasih atas wawancaranya dan mohon maaf nih mengganggu aktivitasnya. Semoga apa yang saya dapat ini menambahkan pengalaman saya dalam mengetahui apa sih pengambilan kebijakan pada kepala sekolah. Jadi suatu saat ketika saya nanti diamanahkan, saya bisa mencoba untuk melakukan apa yang Ibu lakukan tadi. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu aktivitasnya. Sukses ya buat Bapak ya. Insyaallah, terima kasih Bu. Iya. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf nih Pak mengganggu karena kebetulan saya salah satu CGP yang ada di SDIT ingin mohon izin untuk mewawancarai Bapak mengenai dengan tema bab 3 pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah, terutama di SMP IT Ihsan Robani. Jadi mohon izin, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan kepada Ustaz mengenai dilema etika dan dilema moral. Mungkin sebenarnya yang pertama, bagaimana Ustaz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral selama ini menjadi ketika Ustaz menjadi kepala sekolah? Dilema moral ya. Dilema etika. Kita biasanya melihat kasus-kasus itu kan, kalau dilema etika itu biasanya sama-sama gitu kan, antara benar salahnya itu nyaris tidak ada pembeda. Jadi nanti kita
harus ketahui apakah ini masuk dilema moral atau dilema etika. Kalau dilema moral kan memang sudah sangat mudah memutuskan karena yang benar itu pasti akan terlihat pasti. Tapi kalau dilema etika ya biasanya nanti dalam memutuskannya harus hati-hati. Karena apa? Karena biasanya kan tipis antara yang benar dan salah itu nyaris hampir nyaris tidak ketahuan, hampir sama. Jadi memang harus hati-hati dalam menentukan apakah ini bagian dari dilema moral atau dilema etika. Bagaimana Bapak Ustadz sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ustadz pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi kita memutuskan itu dengan berbagai banyak pertimbangan. Jadi kalau memang sudah sama-sama benar, artinya kita SWOT kembali, kita timbang lagi lebih banyak manfaat dampak dari keputusan yang kita ambil itu. Kita harus melihat kalau memutuskan A kira-kira nanti dampaknya apa, memutuskan B dampaknya apa, dan kita ambil opsi yang paling ringan, yang paling kecil mudaratnya. Itu yang akan kita ambil untuk solusi dari masalah yang saat itu kita alami. Terus pertanyaan ketiga Pak, Ustadz, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ustadz lakukan selama ini? Ya, biasanya kita melakukan klarifikasi atau tabayun. Jadi dipanggil, kemudian dimintai keterangan sejauh mana informasi yang bisa kita gali. Kita menggali juga tidak hanya satu sumber, biasanya ada 2 atau 3 sumber. Karena biasanya kalau satu sumber itu kalau bisa jadi itu ditutupi, tapi kalau ada 2 atau 3 sumber, ketika memang dia ditutupi pasti nanti akan ketahuan dari responden B dan C-nya. Tapi ketika memang sudah sama, artinya memang yang disampaikan itu valid. Nah, kalau sudah valid disampaikan, baru nanti kita memberikan hasil penjelasannya seperti apa. Tapi yang pertama tadi kita gali dulu, apakah benar atau tidak. Kalau sudah benar, maka kita lanjutkan proses. Tapi kalau seandainya ditemukan ada kebohongan, di sini mungkin ada perlakuan yang berarti bukan dilema etika, berarti dilema moral tadi. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif adalah biasanya ketika mengambil keputusan itu sudah diputuskan dan dikawal. Biasanya kalau kita sudah memberikan keputusan, ada kebijakan yang kita terapkan di sekolah, kemudian tidak dievaluasi atau dikawal, maka cenderung hanya kuat di hari itu saja atau di momen itu aja. Nanti selanjutnya dia nggak maksimal, mengulang lagi. Tapi kalau kita evaluasi dengan melakukan SMS, diingatkan, dijarkom atau saling tegur sapa, saya rasa nanti yang bersangkutan dari yang tadinya salah akan menjadi baik dan cenderung mudah-mudahan bisa berubah menjadi yang lebih baik. Karena sifat manusia itu biasanya dia lebih memilih sesuatu yang mudah dan cenderung biasanya itu ada yang dilanggar. Terus pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangannya biasanya ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang kita ajak dialog atau kita ambil keputusan itu adalah terkait dengan guru-guru senior. Biasanya guru-guru yang dia sudah lebih lama di sekolah, biasanya ketika kita memutuskan sesuatu kebijakan tertentu, tidak sedikit dari mereka yang merasa keberatan, sehingga mereka tidak bisa mengikuti program yang seharusnya kita putuskan. Itu mungkin tantangannya. Tapi sejauh ini walaupun ada hambatan, kita tidak akui. Jadi sebenarnya masih fleksibel dan cenderung masih bisa mengikuti, walaupun saya harus lebih maksimal lagi dalam berkomunikasi. Karena kan komunikasi antara yang muda dengan yang sudah berusia lanjut bedanya.
Terus Ustaz, misalkan kalau ada kasus nih, kira-kira Ustaz memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dalam kasus dilema etika, ataukah Ustaz langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau proses seperti apa yang bisa Ustaz jelaskan? Kalau jadwal kita lihat urgent atau tidak, penting atau maksudnya tingkat masalah ini harus diselesaikan atau perlu ditunda. Kalau memang harus diselesaikan, saya rasa segala kegiatan yang lain itu akan saya pending, akan saya lebih utamakan untuk menyelesaikan. Apalagi terkait bukan individu tapi kepentingan orang ramai yang di sana nanti ditunggu, saya akan lebih pentingkan itu untuk diselesaikan segera, karena mengingat kepentingan orang banyak dan itu sudah ditunggu. Jadi lebih diutamakan untuk menyelesaikan itu dan menunda yang mestinya ada pekerjaan ini, kalau memang bisa ditunda akan saya tunda dan menyelesaikan permasalahan dilema etika. Karena kenapa itu pilihan harus diselesaikan, karena ini mengingat orang ramai, kebijakannya banyak dan ditunggu jawabannya segera, sehingga lebih memilih itu. Berarti lebih penting Ya. dan tidak penting mana? Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah itu biasanya ketika kita gali atau ajak dialog, yang bersangkutan itu terbuka care. Jadi ada cerita, jadi cenderungnya kita coaching klinik ya. Jadi penyampaian masalah yang sejatinya dia sendiri bisa menyelesaikan. Jadi kuncinya kalau terbuka, insya Allah kita juga pasti akan ada solusi-solusi bijak yang bisa kita berikan. Kalau dia sudah cenderung menutup-tutupi, pasti kita akan tahu, karena kan level pimpinan itu biasanya akan melihat ke bawah itu mudah ya. Jadi bisa melihat, oh si bawah itu seperti ini. Jadi pada intinya bertanya kepada guru ataupun siswa itu hanya afirmasi atau meyakinkan apakah dia ya atau tidak. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ustaz petik dalam pengalaman Ustaz mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya sangat berharga, yang jelas semua kejadian atau semua permasalahan yang kita hadapi itu mesti dikomunikasikan dengan baik, didiskusikan dengan baik, dan pasti akan ada solusinya. Tidak ada permasalahan yang tidak ada solusi. Jadi seberat apapun masalah, kalau kita duduk bersama, pasti nanti akan ada jalan tengahnya, yang dimana jalan tengah itu nanti kita bisa sama-sama redho. Jadi yang melaporkan dan yang dilaporkan itu nanti ada jalan tengahnya, dan semuanya harus menghormati itu dan jalan bersama. Artinya tidak ada yang keberatan, oh ini berat, tidak. Artinya nanti sudah saling sama-sama ridho untuk menjalankan keputusan bersama yang sudah ditetapkan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas waktunya dan kesempatannya. Alhamdulillah dengan informasi yang Ustaz sampaikan tadi dapat mendapat ilmu pengetahuan saya tentang kepemimpinan. Mudah-mudahan apa yang kita proses hari ini bisa menjadikan yang terbaik untuk kedepannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu aktivitas siangnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.